Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Bayaki dengan NIM 022310023 dari Prodi Teknik Logistik. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan poster dari hasil tugas besar mata kuliah ekspor impor yang berjudul analisis dan simulasi kegiatan ekspor produk kayu dari salah satu perusahaan pengolahan kayu yang berada di Jawa Timur yang mengekspor ke Jepang dan Belanda. Nah, di poster ini saya akan menjelaskan bagaimana proses ekspor kayu dilakukan, mulai dari melihat peluang pasarnya, mengidentifikasi resiko, menyiapkan dokumennya, menentukan metode pengirimannya, sampai menghitung biaya ekspornya. Nah, untuk bagian pertama pada pojok kiri itu ada peluang, strategi, dan tantangan ekspor. Kalau dilihat dari bagian kiri atas poster, produk yang dibahas adalah kayu meranti. Nah, kayu ini dipilih karena memiliki kualitas yang bagus, yang baik, cukup kuat, dan banyak digunakan sebagai bahan bangunan maupun furniture. Selain itu, permintaan dari negara seperti Jepang dan Belanda juga masih cukup tinggi. Peluang ekspornya juga semakin besar karena adanya sertifikasi seperti SVLK dan juga FSC yang menunjukkan bahwa kayu berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan. Nah, proses ekspor tentu memiliki tantangan. Misalnya, 1. Aturan dari negara tujuan cukup ketat. 2. Biaya logistik yang tinggi dan persaingan dengan negara pengekspor lainnya. Oleh karena itu, strategi yang disarankan adalah melengkapi sertifikasi, menjaga hubungan dengan pembeli, memperluas promosi, dan membuat kontrak ekspor yang jelas agar kerjasama bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk tahap ke resiko, mitigasi, dan juga metode pembayaran. Nah, dalam kegiatan ekspor pasti ada beberapa risiko yang bisa terjadi ya teman-teman. Contohnya seperti perubahan nilai tukar mata uang, kerusakan barang saat pengiriman, keterlambatan distribusi, atau dokumen yang belum lengkap. Nah, supaya risiko tersebut bisa dikurangi oleh perusahaan dapat menggunakan LC, membuat kontrak penjualan yang jelas, menggunakan asuransi kargo, serta memastikan semua dokumen sudah sesuai sebelum barang dikirim. Nah, untuk pembayarannya ada 2 pilihan, yaitu yang pertama menggunakan LC yang lebih aman terutama jika bekerja sama dengan pembeli yang baru. Nah, yang kedua menggunakan telegraphic transfer yaitu atau TT yang biasanya digunakan kalau hubungan dengan pembeli sudah lama sehingga proses pembayarannya bisa lebih cepat. Nah, berikutnya memasuki prosedur dan dokumen ekspor. Setelah transaksi disepakati, proses ekspor dimulai dari pembuatan sales contract, kemudian menyiapkan seluruh dokumen ekspor, melakukan pengajuan PEB, proses verifikasi hingga barang dimuat ke kapal. Nah, beberapa dokumen penting yang harus disiapkan yaitu yang pertama invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin atau COO, PEB, fee legal, dan fumigation certificate. Nah, dokumen-dokumen ini penting karena menjadi syarat agar barang dapat melewati proses kepabeanan dan diterima di negara tujuan. Selanjutnya kita masuk ke Incoterms dan harga. Di sini dibandingkan 2 Incoterms, yaitu FOB Tanjung Perak dan juga CIF Rotterdam. Kalau menggunakan FOB, tanggung jawab penjual selesai setelah barang berada di atas kapal. Sedangkan kalau menggunakan CIF, penjual juga menanggung biaya angkut dan asuransi sampai pelabuhan tujuan. Nah, pada analisis ini, rekomendasi yang dipilih adalah CIF Rotterdam dengan pembayaran menggunakan LC site karena dianggap lebih aman dan dapat mengurangi risiko selama proses ekspor. Nah, selanjutnya kita lihat bagian tengah poster ini.
Nah, bagian ini menunjukkan rangkaian proses logistik ekspor teman-teman. Alurnya dimulai dari produk kayu yang sudah siap, kemudian dilakukan packing, setelah itu disusun menjadi unit load menggunakan pelet dan kontainer. Lalu dilakukan proses bongkar muat dan terakhir dihitung seluruh biaya ekspornya. Jadi di bagian ini, nah sebentar teman-teman, nge-lag. Jadi di bagian yang tadi, bagaimana barang berpindah dari gudang sampai siap dikirim ke negara tujuan. Nah, berikutnya adalah alternatif packing. Bentar teman-teman, ada kendala. Nah, berikutnya adalah alternatif packing. Nah, pada poster ini ada dua pilihan metode packing ya teman-teman. Alternatif pertama menggunakan bundling dengan steel strapping yang cocok untuk pengiriman kayu. Nah, sedangkan untuk alternatif kedua menggunakan crate dan palet ISBM 15 yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap barang. Nah, pemilihan metode packing disesuaikan dengan standar negara tujuan, keamanan produk, dan juga efisiensi biaya. Selanjutnya adalah unit load dan rencana staffing. Di bagian ini dilakukan simulasi bagaimana kayu disusun di dalam kontainer dan hasil menunjukkan bahwa alternatif pertama mampu memanfaatkan ruang kontainer sehingga sekitar 99,3%, sehingga kapasitas kontainer digunakan secara maksimal. Nah, sedangkan untuk alternatif kedua hanya sekitar 36,3%, sehingga masih banyak ruang kosong dan kurang efisien. Nah, karena itu alternatif pertama dipilih sebagai metode yang paling optimal teman-teman. Berikutnya adalah teknik bongkar muat. Pada proses ini digunakan alat seperti forklift, chain sling, dan juga hand pallet ya teman-teman. Selain itu digunakan juga perlengkapan pengaman seperti anti-slip sheet, tahu kan teman-teman, airbag tonnage, dan lacing belt agar posisi kayu tetap stabil selama proses pengiriman. Jadi kayak seperti gini yang di truk itu. Nah, dengan begitu risiko kerusakan barang dapat diminimalkan. Nah, terakhir kita masuk ke estimasi biaya ya teman-teman. Mohon didengar sampai habis videonya. Nah, pada bagian bawah poster dijelaskan komponen biaya yang dibutuhkan selama proses ekspor. Biaya tersebut meliputi investasi alat packing, material packing, palet fumigasi, staffing, tracking, dokumen ekspor, hingga biaya bank dan asuransi. Nah, dari perhitungan tersebut, perusahaan dapat memperkirakan total biaya ekspor sehingga proses pengiriman dapat direncanakan dengan lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, pemilihan Incoterms, metode packing yang tepat, penyusunan muatan yang efisien, serta pengelolaan biaya logistik. Jadi gitu ya teman-teman. Dengan perencanaan yang baik, proses ekspor ke Jepang dan Belanda dapat berjalan lebih aman, efisien, dan memiliki daya saing yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau salah perbuatan, dan juga tadi sempat nge-lag sedikit ya. Mohon maaf ya teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.